kabar? Hari ini sudah ada di Bee Blossom Floral Design House Betul. di Jakarta, di mana kita hari ini akan belajar gimana caranya untuk mendesain ruangan dengan hiasan bunga agar ruangan itu bisa lebih cantik gitu ya Kak. Jadi ini misalnya kita pengen mempercantik ruangan, mungkin di rumah-rumah siapa ya, bapak ibu gitu ya, sudah ada barang-barang cantik untuk menghias rumah ya. Mungkin ada aksesoris ini, lalu ada taplak atau runner dan sebagainya. Tapi kalau misalnya mau ditambah lebih cantik lagi, bisa menggunakan rangkaian bunga. Oke, aku nggak sabar gimana caranya untuk mendesain dan juga mengolah agar cantik gitu. Susunan dari bunga itu sendiri. Yuk, kita kemana Mbak berarti? Yuk kita ke situ ya. Ya, boleh. Ayo. Oh, di sini. Iya. Iya, cantik banget pemirsa. Konsepnya kayak gini seperti apa Mbak? Kalau konsep Kalau ini jadi karena kita kan sekarang lagi momennya Ramadan dan menyongsong Idul Fitri. Nah, biasanya lebih dekat dengan warna-warna syahdu seperti putih dan hijau kombinasinya. Jadi kali ini aku pilihkan warna-warna putih dan hijau ya. Jadi seperti ini ada lili, kemudian ini ada namanya solidago, kemudian ini ada hydrangea tapi yang warnanya juga hijau gitu. Dan ada rose, ada snapdragon namanya. wow. Nah, ini ada tingkat-tingkatannya ya. Kayak ini lebih tinggi bunga lilinya, yang ini yang kecil segala macam. Perbedaannya seperti apa Mbak? Oke. Jadi sebetulnya pada saat kita merangkai bunga itu kita bisa menyesuaikan dengan posisi dari rangkaian itu kita mau taruh di mana gitu. Jadi kalau misalnya kita mau di meja yang pendek, terus udah gitu kita mau ada beberapa ada kue-kue gitu. Terus jadi jangan sampai kuenya ketutupan kan gitu. Nah, misalnya terus kita mau tambah hiasan dengan rangkaian bunga yang simple aja, misalnya dengan vas yang pendek ini misalnya ya. Terus udah gitu kita masukkan ini hydrangea. Simple banget, kita potong sedikit. Tinggal dipotong aja. Iya, ini sebenarnya kan panjang tapi kita begini aja udah cantik sekali. Terus kalau misalnya kita pingin punya satu pojok gitu ya di rumah yang kita pengen hias sesuatu yang agak lebih tinggi, dari jauh bisa kelihatan. Lebih pop up gitu lebih ya? pop up kalau dari jauh. Nah, kita bisa menggunakan vas yang tinggi dan bunga-bunga yang memang tangkainya panjang seperti lili ini. Gitu. Nah, instead of cuman satu rangkaian, kita juga bisa mix misalnya dengan lili, kemudian ada rangkaian bunga yang hijau mungkin supaya ada kombinasi warna, kemudian ditambah sama ini. Ini juga simple banget. Ini namanya snapdragon. Snapdragon. Nah, kita tinggal taruh di pojok seperti ini. Jadi kalau lihatnya dari sana, langsung kayak pop up gitu. Pop up gitu ya. Jadi semua mata tertuju pada sudut ruangan itu. Betul. Oke. Nah, kalau misalnya untuk yang bulatan seperti itu? Nah, jadi kalau misalnya kita punya ada coffee table yang agak lebar, terus kita pengen punya ada rangkaian bunga yang mengisi meja tersebut gitu ya. Kalau ini perbedaannya dengan rangkaian yang ini adalah kalau ini kita nggak usah pusing. Kira-kira satu vas ini mau isinya apa sih, bunga apa sih, mixnya apa sih gitu, nggak usah. Satu jenis aja asal menggunakan vas yang cantik, kemudian diikat, udah langsung cantik gitu ya. Ini juga cukup satu jenis, udah bisa cantik. Tapi kalau mau berkreasi lebih banyak lagi, bisa juga kita menggunakan berbagai macam bunga, jenis bunga, supaya ininya konturnya beda, kemudian jenisnya ini ada yang
bulat kalau rose gitu ya. Sini ada yang panjang, kemudian agak keriting-keriting sedikit gitu. Nah, ini saatnya kita berkreasi, berkreasi gitu ya. Kalau mau agak ribet dikit tapi lebih cantik juga iya. bisa. Nah, ini bisa. Kita mau bikin yang bisa mix and match berbagai macam bunga. Kali ini kita lebih tonnya lebih apa Kak? Lebih rose atau sebenarnya lebih kalau ini mix, jadi semua bunga terlihat cantik. Jadi semua punya apa ya? Punya perannya masing-masing gitu. Oke. Nah, caranya kita kalau misalnya kayak saya nih nggak biasa ngerangkai bunga, apakah langsung potong aja atau ada tipsnya? Sebenarnya tipsnya adalah kita lihat wadah yang digunakan sebesar apa. Nah, yang pasti kalau misalnya mau pertama nih untuk bunga-bunga yang di bawah ya, yang di bagian pendek, itu kita tinggal kita mau tingginya kira-kira persis di mulut ini. Oh, kita balik dong ininya. Gitu. Terus persis kalau mau persis di mulut di sini, tapi kalau mau agak lebih tinggi, nah di sini aja cukup. Dibalik sehingga kemudian pada saat dimasukkan, nah. Jadi terisi. Tidak gitu. meniti satu sama lain ya. Betul. Nah, nggak hanya di sini aja, tapi ada juga anggrek di sebelah sana. Boleh Mbak kita bergeser? Boleh. Seperti apa bunga-bunga yang bisa kita lihat di sini dan bisa menjadi inspirasi bagi pemirsa? Oke, langsung aja kita ke sana. Let's go. Wow, kalau ini anggrek ya Mbak ya? Iya. Oh, ini kayak seperti hampers ya berarti ya? Betul. Jadi ini adalah paket hampers kita untuk rangkaian bunga yang kita tawarkan pada Ramadan kali ini. Oke. Nah Mbak, kalau misalnya untuk anggrek sendiri ini biasanya kan ibu-ibu juga suka bunga anggrek kan, yang misalnya dipasang atau dipajang saat lebaran gitu. Ada tips nggak penempatan dari anggrek itu sendiri? Oke, sebetulnya memang tergantung dari rangkaian anggrek itu. Kalau memang rangkaian itu contohnya adalah yang seperti ini, rangkaiannya itu memang untuk satu sisi, maka dia paling bagus diletakkan di tempat yang hanya dipandang dari satu sisi. Jadi mungkin belakangnya adalah tembok atau sudut apa gitu. Nah, kemudian untuk lebaran kali ini kita menambahkan ornamen-ornamen yang menggambarkan Idul Fitri gitu ya. Jadi seperti ada gantungan seperti ini, kemudian ada lentera gitu. Jadi menambah suasana Idul Fitrinya lebih terasa instead of hanya sebuah anggrek. Oh gitu. Nah terakhir nih Mbak, apa tips dan juga saran bagi teman-teman atau pemirsa yang ada di rumah nih, biar ruangannya semakin kece dan nggak cuma dipakai vasnya, nggak cuma dipakai cuman Idul Fitri kali ini, tapi bisa dipakai berulang kali untuk tahun-tahun berikutnya. Ini apa nih tipsnya? Oke, kalau tips sebetulnya nggak perlu sesuatu yang kita harus beli setiap saat ya. Kita nggak perlu ganti season ini beli lagi gitu ya. Maka kita harus memilih warna-warna yang natural. Kemudian minimalis gitu ya. Kemudian bisa dipadu-padankan dengan segala warna gitu ya. Kadang kalau misalnya bunganya warna putih bisa, bunganya agak krem bisa, tiba-tiba warna pop up merah juga bisa gitu ya. Jadi manfaatkanlah apapun yang ada di rumah, tapi juga jangan terlalu ramai semua mau ditaruh gitu ya. Tapi pilihlah yang memang efektif untuk mempercantik meja atau ruangan di rumah. Yang penting sesuai kebutuhan. Betul. Estetika tuh nggak perlu berlebihan, tapi minimalis, tapi bisa pop up, itu juga luar biasa bagi ruangan dan semakin menyejukkan mata bagi yang memandangnya. Oke, Mbak Nenur Herlambang, terima kasih banyak insight-nya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang ada di rumah. Dari Jakarta, Fatma Ayu, Nenur Herlambang, Metro TV. Yes, wah, informasi yang sangat menarik. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.